Ya, alhamdulillah. Silakan mulai saja, waktunya sudah. Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak, 33 orang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam sehingga kita masih bisa merasakan indahnya hidup perbingkaikan iman dan juga Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, orang yang paling kita rindukan yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa menghadiri kajian yang kita tunggu-tunggu, kajian rutin kita yakni kajian tafsir Tarbawi bersama ayahanda kita semua, bersama guru kita semua yakni Bapak Dr. Aam Abdussalam MPD. Pertama-tama di sini saya sebagai MC selaku moderator izin untuk menyampaikan rangkaian acara. Yang pertama akan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Lukman, kemudian sesi pematerian, sesi tanya jawab, dan ditutup dengan pembacaan doa yang dibimbing oleh guru kita semua sekaligus penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu sekaligus mengefektifkan waktu, marilah kita buka majelis pada sore hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita lanjutkan kepada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita semua yakni Saudara Lukman. Kepada Lukman, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada saudara Lukman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sebelum dilanjutkan ke sesi pematerian, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada rekan-rekan jemaah sekalian bahwasanya dipersilakan untuk presensi sebagaimana telah dipublikasikan sebelumnya. Terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita lanjut ke acara selanjutnya, acara inti kita yakni pematerian yang akan disampaikan oleh guru kita semua, ayahanda kita semua, kepada Bapak Dr. Aam Abdul Salam MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, tak henti-hentinya kita harus bersyukur. Kita jangan kehilangan rasa dan ungkapan syukur kepada Allah. Tak sedetik pun kita bergerak kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah. Terlebih kita bisa bergabung bersama-sama. Insya Allah niat kita hanya untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu mari kita luruskan niat. Dalam kondisi yang serba sulit ini, dalam kondisi yang penuh kekhawatiran dan bahkan bersifat global ini, Allah tetap beri kesempatan untuk bersama-sama menjemput karunia, rahmat dan pertolongan Allah. Betapapun sederhananya, insya Allah pertemuan dan kajian ini insya Allah mudah-mudahan jauh lebih bermakna. Mari Bapak buka dulu udah nampak ya di layar? Udah nampak di layar itunya, saudara, materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, iya. Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita pindah ke surat kedua setelah 5 ayat pertama Al-Alaq turun, ya. Inilah kedua turun setelah Al-Alaq 5 ayat. Sekalipun seluruhnya ini, sebagian ahli tafsir tidak seluruh ayat ini yang turun kedua ini. Yang kita sebut surat Al-Mudassir, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Kum, berdirilah, bangkitlah. Fa'andir, lantas peringatkan. Wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmulah kau agungkan. Wasiyabaka, dan pakaianmu fatohhir, sucikan, dan seterusnya, ya. Nah, yang lagi ini surat kedua setelah Al-Alaq. Setelah Al-Alaq itu ada yang disebut masa fatrah. Artinya agak lama Rasulullah menunggu wahyu kedua, ya. Ada yang menyebutkan sampai 40 hari, ada yang menyebutkan 30 hari. Pokoknya tidak sekerap seperti selanjutnya, ya. Nah, bagaimana surat ini turun dan apa yang Allah maksud dengan untayan-untayan ayat ini, ya. Nah, berdasar hadis Imam Bukhari, surat ini turun seperti ini. Faqala fi hadisihi, Rasulullah berkata fi hadisihi, dalam pembicaraannya, ya. Baina ana amshi, tatkala aku berjalan, id sami'tu sautan, tiba-tiba atau saat saya dengar sautan, suara, minas sama, dari langit. Memang juga sedang nunggu-nunggu, ya, udah lama belum turun wahyu. Farafa'tu basari, kemudian aku angkatkan pandanganku, artinya tengadahkan ke atas mataku. Faida al malaku alladzi ja'ani bihiro, tiba-tiba ada malaikat allazi ja'ani, yang pernah datang kepadaku, bihiro, di gua Hiro. Waduh, itu malaikat yang pernah datang kepadaku di Hiro, kata beliau itu. Sedang apa dia di sana? Jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardi. Terlihatnya itu jalisun, sedang duduk, ala kursiyin, di atas kursi. Kursinya sebesar apa? Antara langit dan bumi, kata. Jadi mungkin terlihatnya besar, luar biasa oleh Rasulullah. Ada di atas kursi antara langit dan bumi saja. Para ibtu, aku merasa sangat gentar, khawatir, takut gitu, ya, minhu, daripadanya. Beliau pun sangat kaget, ya, gentar. Menurut sebagian riwayat sampai Rasulullah terjatuh karena saking kagetnya, ya. Farajatu, maka aku pulang ke rumah. Peristiwa itu katanya dekat di Hiro, atau juga ada di sekitar Mekah saja. Fakultu, sampai ke rumah, berkata, fakultu, aku bicara, zammiluni, selimbuti aku. Dalam riwayat lain, dasiruni, selimbuti aku. Rasulullah segera diselimbuti, ya. Kemudian fa'anjalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan, ya ayyuhal muddassir kum fa'anjir. Nah, begitu, ya, cerita atau riwayat yang membicarakan turunnya surat ini, ya. Ini hadis Bukhari, banyak hadis-hadis lain yang lebih rinci. Dan ini juga cukup menggambarkan situasi Rasulullah
saat turunnya surat ini. Dimulai dengan ya ayyuhal muddassir. Nah, supaya apa agak jelas apa sih kata al-muddassir itu, karena bentuk seperti itu tidak ada bentuk seperti itu dalam tasrifan bahasa Arab itu. Asalnya al-muddassir itu al-mutadassir. Mutadassir dari tadassaro ya tadassaru tadassura. Hanya kalau ada tak dan dal bergandengan begitu, al-mutadassir, tak itu bisa diidghamkan kepada dal ya. Jadi padanya taknya dibuang tapi dimasukkan ke dal, jadi al-muddassir. Nah itu jadi asalnya mutadassir, tadassaro ya tadassaru. Ada beberapa huruf yang bisa begitu. Zai juga sama. Tazammala ya tajammalu, mutazammil jadi muzammil gitu ya. Mutazammil jadi muzammil. Nah, jangan terlalu diperpanjang ya. Itu nanti habis waktu untuk itu, tapi nanti kalau tanyakan bisa saja ya. Nah, sedang apa Allah? Atau apa maksud Allah memanggil Nabi Al-Muddassir, wahai orang berselimut? Apakah seperti kata, hei orang yang Abu Naum, tukang tidur, begitu maksudnya? Ya? Apa, hei tukang tidur, tukang berselimut? Nah, ini ada kebiasaan yang beda di Arab, saudara-saudara ya. Dengan kita ada adat atau budaya yang khas orang Arab, saudara-saudara. Kalau memanggil seseorang dengan panggilan yang langsung menyangkut kondisinya itu ya, itu biasanya ini kata tafsir lil mulatofah, untuk sebagai belayan kelembutan ya. Al mulatofah itu belayan kelembutan, dan al mu'anasa. Al mu'anasa itu ya mengakrabkan supaya merasa memiliki dan merasa dekat. Itu begitu. Belum terasa ya al muddassir sebagai paling tidak begini, saudara-saudara, Nabi yang hampir sedang ketakutan ya, disapa oleh Allah dengan kondisinya, wahai yang berselimut. Yang contoh lain itu begini, seperti itu ya. Sayyidina Ali atau Ali bin Abu Thalib suatu waktu ini, tapi peristiwa jauh sudah di Madinah ini, keluar dari rumah agak marah kepada istrinya Fatimah ya. Waktu Rasulullah bertanya kepada Fatimah, di mana Ali? Dikatakan dia marah dan dia pergi. Rasulullah meminta yang lain, tolong di mana cari Ali? Ternyata di masjid. Sayyidina Ali itu sedang tidur ternyata. Dilihatlah oleh Rasulullah, sedang tidur sampai kain yang menutup wajahnya, badannya terbuka, dan di badannya bahkan di wajahnya katanya ada tanah. Nah, Rasulullah itu memanggilnya kum ya abad turab. Abad turab, yang punya tanah, abad turab tuh ya. Kum ya abad turab, bangun yang punya tanah, kalau secara harfiah mah gitu ya, yang bertanah-tanah lah gitu ya. Bangunlah pemuda bertanah-tanah gitu. Nah itu panggilan yang penuh kelembutan, kemesraan, dan untuk mendekatkan. Ya. Nah ini juga panggilan dari Allah itu begitu. Bangun yang berselimut
Ya. Sekali lagi, jadi kalau kita tanyakan Allah sedang apa ini? Ini memanggil dengan sapaan yang penuh kelembutan, kasih sayang, dan kedekatan. Ya. Ada contoh lain lagi, terkenal kan, Abu Hurairah suatu waktu bawa kucing kecil di kantongnya, ketemu oleh Rasul. Dan Abu Hurairah memang senang kucing itu, maka dipanggilnya itu Abu Hurairah, bapak kucing kecil gitu ya. Nah, itu panggilan apa? Panggilan kedekatan. Nah, Rasulullah persis meniru Allah yang begitu sayang, lembut memanggil Rasulullah. Tidak ya Muhammad, tidak begitu ya, dan tidak ada dalam Al-Qur'an panggilan ya Muhammad ya. Nah, itu satu pelajaran penting ya bagi kita sebagai pendidik atau calon pendidik ya. Lantas Pak Andir, bangunlah, lalu peringatkan, bangunlah, bergerak ya. Apakah sedang tidur? Sebagian itu udah bukan sedang tidur, hanya sedang berselimut supaya bangkit katanya Pak Andir. Kemudian peringatkanlah manusia ya. Sebenarnya anjir indar itu saudara-saudara mengingatkan manusia dengan ancaman-ancaman. Sehingga sebagian tafsir mah katanya Pak Bashir dulu, ingatkan dulu, ajak dulu hal-hal yang baik baru ancam. Tapi dalam sebagian tafsir, bahasa seperti tafsir yang ini, tetap justru peringatan ini lebih didahulukan. Kenapa? Ini terutama menghadapi orang-orang yang menentangnya, yang bahkan mengancamnya di awal kan. Nah, orang-orang yang mengancam, yang menentang itu, tidak akan didengar kalau diajak kebaikan. Tapi diingatkan dulu, dijelaskan dulu kesalahannya, dijelaskan dulu akibatnya juga kalau dia tetap kufur begitu katanya. Setelah itu baru wamurhum bi ikhlasil ibadah, ajak mereka dengan ibadah. Nah, itu jadi itu ajakan untuk bangkit. Kalau istilah kita bisa ini ajakan untuk bersosialisasi. Nanti kita makna-makna itunya secara singkat. Wa rabbaka fakabbir waj'al takbiraka wa ta'zima wa tabjilaka li rabbika wahdah dunasya. Dan kepahannya pada Tuhanmu yang engkau agungkan. Apapun yang kamu lakukan ya, itu hanya dalam rangka mengagungkan Rabbmu, tidak untuk selain Rabbmu, untuk apa-apa ya. Itu apapun yang kamu lakukan hanya untuk mengagungkan Rabbmu. Kemudian kita persingkat saja ya. Wasyabaka kenapa kita kalau tidak diisi dengan mengagungkan Rabbmu, kita ceramah ya, diminta sebagai pemateri, kalau di dalam pikiran kita, di dalam hati tidak diisi untuk mengagungkan Rabb ya, tidak untuk membanggakan Rabb, maka katanya pasti diisi oleh kepentingan lain. Itulah hati saudara. Di dalam hati itu ada God spot katanya ya. Dulu tahun 2000 itu kesini bahwa seluruh dimensi otak itu memiliki aspek spiritual. Yang kalau tidak diisi oleh spiritual ini, maka akan diisi dengan aspek-aspek lain. Jadi penting katanya sebelum melakukan apapun atau sedang melakukan apapun, orientasi kita untuk apa? Untuk menghebatkan Allah, bukan untuk menghebatkan diri kita. Kalau kosong saja hati dan pikiran kita untuk mengagungkan Allah, pasti akan diisi oleh kepentingan-kepentingan lain.
Kadang-kadang tidak sulit ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau terlihat untuk mempromosikan diri, untuk ada yang justru kadang-kadang gemar sekali satu acara ingin terlihat oleh semua. Itu karena ada sedikit perbedaan di dalamnya ya. Kemudian yang ketiga, wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu sucikanlah. Ini macam-macam artinya ya. Bisa pakaian secara hakiki, bersihkan dari najis, ke dalam jamaah syari mah sampai bersihkan pakaianmu dari najis karena kewajibanmu yang utama adalah sholat katanya. Ada juga yang artinya bukan hakiki, artinya ya majazi, bukan baju saja. Wa nafsaka fatahhirha min kulli ma yatanapa min fi yatanapa ma'a makarimil akhlak. Dan dirimu bersihkan dari hal-hal yang bertentangan dari akhlak mulia. Oh, itu lebih luas ya. Ada juga yang berpendapat wa amrun bitathirin nafsi mimma yastaqdaru minal af'a. Itu perintah membersihkan diri dari pekerjaan yang jelek atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap buruk. Tuh. Jadi lebih perilaku tuh. Nah, mengapa katanya? Karena masa karena punya pikiran pada Rasul jorok ya? Tidak, innahu kana muwadiban ala taharatil hissiyah wal ma'nawiyah fi kulli syu'unihi wa ahwalihi. Karena dia itu sudah membiasakan bersih baik secara fisik ataupun secara maknawi fi kulli syu'unihi wa ahwalihi, dalam seluruh keadaannya. Rasulullah itu orang yang terjaga, tidak jorok ya. Ini dalam tafsir Al-Wasit ya. Nah, jadi fatohir itu bersihkan dirimu baik secara fisik, secara artinya tampilkan penampilan yang baik dan menarik gitu ya. Nah, itu dari ayat. Jadi tadi kontennya, kemudian substansinya, kemudian penampilannya, kemudian juga warujja pahjur, dan hal-hal kemaksiatan, kedurhakaan, pahjur, jauhilah. Apa katanya arruj itu aslinya itu apa? Maksiatan, al-azab, ini asli. Maka arruj itu al-asnam wal ausan awil ma'asi wal ma'asim, berhala-berhala, dosa-dosa ya allati yuaddi iktirafuha ilal adab. Berhala-berhala atau dosa-dosa yang mengantarkan siapa yang melaksanakannya mengakibatkan mendapat azab ya. Nah, itu hal-hal itu jauhi. Tapi katanya ini maksudnya apa? Kalau begitu berarti Rasul masih cenderung melakukan hal yang dosa ya. Oh, bukan begitu kata maksudnya ya, tapi al-mudawamah ala hajrihi wa tarkihi. Artinya terus-menerus dawam menghindari, meninggalkan dan menjauhi maksiat-maksiat itu, dawam. Karena memang sudah sejak sebelumnya begitu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya lam yatabis bisai'in min dalik. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu, ya. Jadi warujja pahjur di sini cenderung anjuran untuk tetap engkau biasa dawamkan seperti itu, ya. Karena kan Rasul tidak pernah ikut-ikutan menyembah berhala, melakukan dosa kan. Nah, maka warujja pahjur di sini wagi Rasul mah dawamnya. Ya, karena itu untuk kita ini justru. Nah,
Ini poin-poin dalam hal sosialisasi diri itu tadi seperti itu. Kemudian selanjutnya wala tamnun tastaksir. Al-mannu ayyu'til insanu ghairahu syai'an summa yatabaha bihi. Mannu itu katanya yang menafsir seseorang memberi ya sesuatu kepada yang lain. Kemudian dengan pemberian itu dia menjadi merasa bangga. Satu itu mananya ya, memberi tapi untuk membanggakan diri bahwa dirinya mampu memberi. Karena itu wal istiksar tastaksir itu katanya ad-syai'il ladzi yu'ta kasiron. Memandang sesuatu yang diberikan itu hal yang besar gitu ya. Jadi merasa sombong. Tidak usah begitu maksudnya wala tamnun. Kenapa? Bagaimana? Sawabullahi wa ata'uhu aksar. Sebab pahala Allah dan pemberian Allah jauh lebih besar. Satu makna begitu. Ya, satu makna itu begitu. Jangan memberi untuk dan merasa hebat dengan pemberian itu. Satu makna itu ya. Yang kedua, ini wakila wala tu'ti ghairaka syai'an. Kamu jangan memberi yang lain sesuatu. Wa anta tatamanna ayyarudda ilaka hadal ghair aktsar mimma taitahu. Jangan memberi dan engkau berharap untuk dikembalikan, diberi kembali yang lebih besar, gitu ya. Jangan memberi tapi karena ingin mendapat balasan yang lebih besar, lebih banyak. Nah, ini berdasar kata pendapat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, wala tu'til atiyah taltamis aksar minha. Kamu jangan memberikan pemberian karena mencari atau mengharap yang lebih banyak. Jadi dua makna ya dari wala tamnun tastaksir itu bisa. Yang paling dipilih oleh tafsir ini yang pendapat Ibnu Abbas. Jangan memberi untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Kata terakhir dari ayat ini, wali rabbika fasbir, dan hanya pada bagi Tuhan fasbir kamu bersabar. Antuatin nafsak alas. Jadi menghiasi, mengokohkan, menantap, mengokohkan kesabaran pada dirimu. Artinya tancapkan kesabaran itu pada dirimu. Alat takalib allati kallafaka rabbiha rabbuk. Saat di hadapan beban-beban yang Allah kenakan kepadamu. Wa anta tahammal al-alam wal masaqat bisabil. Menanggung derita dan kesulitan di dalam dakwah. Sungguh-sungguh kesabaran yang kuat dan ketabahan yang tidak sedikit pun ada keraguan dan kelemahan. Itu saudara saya. Artinya melakukan apapun untuk Allah, ya, perjuangan untuk Allah, untuk sekedar hadir dalam pengajian itu pasti saudara-saudara tidak mudah. Ada saja gangguannya, ada malas, ada itu, ada ini. Nah, di sanalah perlu pasang sabar sebaik-baiknya. Karena itulah justru nilainya menjadi jauh lebih tinggi dan bermakna. Karena itulah kebaikan yang dilakukan oleh manusia beriman itu bisa mengangkatnya jauh lebih mulia daripada malaikat. Karena beratnya itu, ya. Nah, itu pokok-pokok pikirannya. Bapak sengaja percepat saja supaya 5, 6, 7 ayat ini selesai. Nah, kita lihat coba secara kan ini tafsir Tarbawi tadi sudah muncul. Ini saudara-saudara bimbingan yang sangat edukatif ya. Karena Al-Qur'an itu berfungsi hidayah atau hudan ya. Nah, kan definisi hidayah atau hudan itu bagaimana? Al-hidayah irsyadun ma'alutfin. Hidayah atau hudan Al-Qur'an itu berfungsi pembimbing itu apa? Irsyadun ma'alut, bimbingan yang disertai dengan kelembutan. Allah membimbing Rasulullah dan membimbing kita dengan ayat Al-Quran itu betapa lembutnya. Ya, seperti tadi kan,
Pertama, sapaan yang sangat lembut dan membangun rasa dekat. Ya ayyuhal mudassir. Ya, terbayang kalau kita mah anak kita atau adik kita di rumah sedang tidur, kecapean mengerjakan tugas. Oh, gimana kita menyapanya? Kak Ade, kecapean ya. Nih, minum. Waduh, itu tas. Nah, seperti itu lembut ini al-mudassir itu bahkan lebih dari itu. Atau guru kepada siswanya yang betul-betul melihat kegiatannya. Nah, bagaimana menyapanya dengan lembut, menghargai aktivitasnya, ya. Nah, ini bimbingan Al-Qur'an, Saudara. Cara mendidik itu seperti itu, ya. Jauh dari kekerasan dan kasar. Allah memperlakukan Rasulullah tidak berani sepertinya Allah memanggil ya Muhammad, tidak, Saudara. Dan tidak ada dalam Al-Qur'an memanggil Rasulullah dengan ya Muhammad, tidak ada. Kalau ya Ibrahim, ya Musa, ya Harun, ya itu ada, tapi tidak ada ya Muhammad. Ada beda, ya. Nah, ini sebuah panggilan kelembutan. Artinya kita dalam sebagai pendidik hadir di hadapan anak-anak kita, upayakan kelembutan itu terasa, ya. Kalau sudah terasa kelembutan dan kasih sayang pendidik, maka kata-kata apapun yang akan kita sampaikan insya Allah akan mengena, ya. Sebab jarak batiniahnya sangat dekat. Ini pelajaran penting, Saudara. Sudah kita temui dalam beberapa ayat seperti itu, ya. Bahwa Allah menyapa Rasul sangat luar biasa dekat. Bahkan bisa kita hadirkan contoh-contoh lain. Kumpa Anda itu hadapi masalah, ya, aktiflah dan bersosialisasi, tapi dengan misi yang pasti. Ya, Pak Andir itu begitu. Hadapi masalah Muhammad, hadapi. Jadi jangan menghidupi masalah, ya, tapi menghadapi masalah. Wah, adikku, ya kecapean ya. Yuk, apa yang bisa kakak bantu? Oh, atau yuk sama-sama. Nanti kalau kamu keterusan tidur, bagaimana mungkin akan lebih banyak tugas yang tidak akan selesai. Oh, gitu ya. Hadapi masalah, aktiflah dan bersosialisasi, tapi dengan misi yang pasti. Fa'andir itu, ya, artinya inilah kalau dari sisi sosialisasi, pendekatan sosial, ini Rasulullah mulai bersosialisasi dengan apanya, dengan wahyunya, dengan ajaran Islamnya, ya. Bangkitlah, hadapi masalah, aktiflah. Ini berurutan. Tapi apapun, nah inilah, Saudara, yang kita lakukan, keterarahan dan ketergantungan kepadanya harus menjiwai seluruh aktivitas. Nah, bangkitkan, tapi berikan bimbingan batinnya juga, keterarahan dan ketergantungan kepada. Tatkala kita berkata-kata atas nama Allah untuk mengagungkan Allah, itu insya Allah memiliki sentuhan yang lebih dalam. Beda lagi kalau kita bicara saya supaya ingin diakui. Beda, saudara-saudara. Kalau kita ngajar seperti itu, kita sedang menghebatkan saya, kata-kata saya ingin dipuji. Lantas ada mahasiswa yang agak sedikit menyinggung saja, bertanyanya ada keras, itu akan tersinggung, ya. Kemudian secara spontan mungkin saja meluapkan sikap dan emosinya. Kenapa? Tadi karena keterarahannya tidak penuh untuk Allah. Kalau ada keterarahan untuk Allah, insya Allah disinggung di sini juga tidak akan terganggu dan tetap tenang, ya, menyikapinya. Kemudian apa lagi? Oh, penampilan lahir dan batin
harus tetap bersih, artinya baik dan menarik. Nah, kita tampil di hadapan orang lain, tetap menghargai lingkungan, menghargai orang lain, kita tampil secara layak di hadapan orang lain. Tapi tidak juga boleh dilebih-lebihkan atau dipalsukan ya. Dulu Bapak punya kiai, guru Bapak di pesantren itu tampil di mana-mana, dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Padahal kiai yang sangat dihargai sekabupaten, tapi dia tidak pernah menampilkan dirinya dengan model yang beda dari yang lain, selalu sama. Ternyata itu adalah simbol ketawaduan ya. Jadi penampilan lahir dan batin itu fasya bakal tahir, tetap bersih, artinya baik dan menarik. Jangan janggal di hadapan orang. Jangan orang memunculkan pertanyaan di hadapan yang lain. Kemudian kelimanya, hindari perbuatan dan lingkungan yang mendapat membawa dosa. Nah, kita harus cermat memilih lingkungan. Seorang ustadz atau seorang guru agama, ya harus mampu memilih lingkungan. Apalagi harus jauh dari perbuatan dosa. Sekali saja ketemu, kok Pak Ustadz ada di lingkungan seperti itu lain. Kecuali mungkin dicurigai, baru itu, apalagi melakukan hal yang dosa. Hindari. Artinya ini pemilihan lingkungan dalam arti menghindari dosa yang kalau kita ada di lingkungan itu kita terbawa dosa ya. Keenam, jangan ada orientasi duniawi dalam berbuat baik. Mengajar apa yang teringat, menghutbah apa yang teringat ya. Kalau mau khutbah, dipinta khutbah, wah orientasinya apa kita? Orientasinya yaitu saya di yang hebat, itu orientasi. Yaitu orientasinya apa? Amplop. Nah, itu menceng saudara, mudah dimencengkan oleh setan. Ini jaga semua ya. Terakhir, berjuang untuk Allah akan banyak rintangan. Jangan pikir, oh saya kan niatnya bagus, ini usahanya bagus, kenapa sih sulit amat? Oh, justru tatkala kita menyatakan berjuang untuk Allah akan banyak rintangan, bahkan yang tidak terduga. Betul. Maka sabar harus menjadi kendali dan hiasan diri. Sabarlah di sana pasang. Dengan sabar karena itu, maka apapun yang kita lakukan itu akan tinggi nilainya di hadapan Allah. Nah, itu saja anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian ya. Ada pelajaran-pelajaran yang penting, baik untuk kita tampil sebagai guru, sebagai apa saja, sebagai muslim, sebagai bimbingan yang luar biasa. Ini ajakan sosialisasi pertama bagi Rasulullah SAW. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan barangkali ada harapan, pertanyaan atau apa saja, silahkan. Baik, terima kasih kepada guru kita semua, Bapak Dr. Aam Abdul Salam, yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kepada akang kita semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menyalakan mikrofonnya atau boleh langsung nanti lewat chat. Saudara Aldi Akbar Wibowo, dipersilahkan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan Aldi untuk bertanya. Bismillah, begini Pak. Tadi di awal Bapak sempat menjelaskan bahwa selang antara surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 dengan Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini adalah berselang 30 hari ya Pak, betul? Ya. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu
sebenarnya ada rahasia apa gitu Pak? Kenapa sampai di selang 30 hari seperti itu? Kenapa tidak langsung apa ibaratnya turun lagi surat dalam jangka waktu yang cepat seperti itu Pak? Nah, Iya. betul. Mungkin yang boleh dua apa satu aja Pak pertanyaan? Iya. Ya boleh. Mungkin yang kedua mah ini lebih ke apa ya? Bagaimana cara kita gitu Pak? Tadi kan ada nilai-nilai bimbingan yang edukatif. Nah, bagaimana cara kita membangun motivasinya gitu Pak? Seperti itu. Atur nuhun Pak. Nah ya. Mungkin ini Pak ada satu lagi penanya dari silakan. Munawar, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Pak, izin bertanya. Iya. Untuk masalah memberi dengan berharap balasan yang lebih besar, kan tadi dibahas bahwa itu untuk orientasi dunia. Namun bagaimana jika kita memberi dengan niat karena Allah tapi masih mengharapkan orientasi dunia? Contohnya seperti bersedekah tapi kita mempunyai niat ini karena kita mempunyai hajat, ingin suatu benda atau apa-apa, lalu kita istilahnya berusaha dengan bersedekah untuk mempercepat dan memperlancar hajat tersebut. Bagaimana Pak dengan hal tersebut? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Pertama, rahasia fatrah wahyu ya. Apa rahasia Allah kok tidak langsung saja sesuai ya mungkin kebutuhan waktu itu pada saudara-saudaraku, Allah itu sangat sayang kepada Rasulullah sehingga tidak ada sesuatu yang diberikan, diturunkan kepada Rasulullah SAW kecuali karena sangat sayang. Seringkali Allah untuk mempersiapkan Rasulullah lebih siap diuji dulu dengan kesulitan-kesulitan, ya, termasuk kelahiran Rasulullah. Padahal Rasulullah itu diumumkan kan kelahirannya 1000 tahun sebelum lahir, ya. Orang yang paling disayang oleh Allah, kenapa sih kelahiran Rasulullah yatim, ya? Apa sulitnya Allah melahirkan Rasulullah dari orang paling kaya yang mapan? Justru karena Allah saking sayang seperti itu. Nah, ini pun termasuk Allah nampaknya memerlukan Rasulullah lebih siap menerima wahyu kedua. Bayangkan yang kedua saja seperti itu, langsung Rasulullah hampir shock. Ya. Nah, itulah yang bisa dijelaskan oleh para ahli dalam hal ini. Nah, coba bayangkan saudara-saudaraku, sebelum hijrah ke Madinah, hijrah dulu ke mana? Ke Thaif, ya. Apakah Allah tahu bahwa Rasulullah kalau ke Thaif itu akan dihajar orang-orang Thaif, dihantam? Allah tahu persis, ya. Tapi kenapa Allah biarkan? Itu Allah sedang mempersiapkan Rasul supaya begitu menang kemenangan di hijrah ke mana? Ke Madinah itu betul-betul merasakan nikmat yang luar biasa, sebab telah merasakan betapa beratnya hijrah ke yang dapat musibah itu, ya. Jadi itu seringkali Allah mempersiapkan Rasul yang menurut kita, ya kalau Allah sayang mah tidak harus begitu-begitu amat gitu. Oh tidak, Allah itu seperti itu, ya. Nah, buktinya kan begitu sudah 1 bulan juga Rasul mungkin sudah terlatih untuk masalah atau cercaan dari orang-orang itu udah biasa. Datang hal yang mengagetkan, Rasul agak shock juga. Gitulah yang bisa Bapak jelaskan, ya. Lantas maksudnya cara kita membimbing atau membangun motivasinya
Maksudnya mungkin ini ayat-ayat ini saudara-saudara betul-betul membangun motivasi Rasul. Mungkin cara-cara dari ayat ini ya, bayangkan pertama Allah menyentuh dulu dengan penuh kelembutan, itu penting, membangun motivasi Rasulullah itu. Kemudian Allah meyakinkan orientasi yang harus itu. Kekuatan kamu ini di sini. Terus berbagai aspek ini Anda bisa ikuti langkah-langkah atau aspek-aspek di surat ini ya, untuk membangun motivasi di antara kita. Dan ini ya aspek atau nilai-nilai yang diangkat pada surat ini justru poin-poin yang hebat untuk membangun kekuatan, semangat dan motivasi kita, baik dari sisi kontennya ya. Anzir itu kan, itu dipilih yang paling tepat, yang paling dibutuhkan sesuai waktu itu ya. Warabbaka fakabir, orientasinya penuh kemana? Ingatkan nanti ya di sana jangan macam-macam ya, jangan melakukan apa-apa, pikiran kamu fokus ke sini carinya. Begitu ya. Nah, kira-kira yang dipertanyakan itu kira-kira itu ya, sebab tidak persis kemana saya maksudnya membangun motivasi, hanya mungkin itu. Jadi justru ini betul-betul untuk membangun motivasi, kekuatan, semangat ya, ketabahan. Wali rabbika fasbir, ingatkan kan. Nah, kalau kamu nanti di sana memilih kegiatan yang terbaik karena Allah, ya jangan pikir akan ringan-ringan saja. Justru tatkala kita niat penuh karena Allah, bisa jadi halangan, tantangan lebih berat ya. Siapkan kesabaran itu penuh percaya dan menyandarkan pada kekuatan Allah. Nahan nafsu pertama ya, menahan nafsu, dan penuh sandarkan pada kekuatan Allah ya. Nah, karena itu berharap pada rahmat Allah ya, berharap pada rahmat Allah dari amal apapun itu memang seharusnya. Maka masuk kepada pertanyaan kita, udah memberi tapi harapannya supaya kita mendapat keuntungan duniawi. Nah, tentu saja kalau mendapat keuntungan duniawi yang semata duniawi, yang tidak dibimbingkan oleh sunnah hadis itu sendiri ya kan, seperti tadi contohnya niat khutbah tapi dalam pikirannya amplop ya. Nah itu termasuk yang kan tidak ada ya khutbah atau itu standarnya, apalagi standar tarifnya dengan amplop itu ya, tidak ada. Nah, ini sedekah tapi untuk supaya hajat kita dimudahkan, itu makan hadis ya. Hajat-hajat itu yang kita butuhkan itu adalah karunia Allah yang dibimbingkan oleh hadis juga ya. Hadis itu bacaan hadis. Kalau kamu sedekah maka Allah mudahkan jalan-jalan kamu itu ya. Jadi bukan semata untuk dunia semata seperti itu. Nah, sebab kalau sedekah ya yang orientasinya kita langsung mendapat keuntungan dari sedekah itu lain. Tapi sedekah orientasinya, harapannya adalah balasan dari Allah seperti yang Allah janjikan. Allah sedekah begini, kata Allah, ya Allah mudahkan ini, mudahkan. Begitu ya. Nah, itu memang itu ada dasarnya ya. Nah, boleh. Tapi kalau begitu kan bukan semata uang, tapi fadlullah ya saudara. Maka berangkat
keluar dari rumah itu bukan semata, kalau kita usaha bukan semata cari uang, cari harta, tapi wabtagu min fadlillah, yang bisa aja ada pada uang, bisa ada pada apa saja, ya. Nah itu ada sedikit beda kan. Nah, itu mah ada bimbingan hadis juga ya, untuk seperti bahwa sodako menangkal balai, bahwa sodako memudahkan jalan-jalan usaha yang baik, begitu kan. Terima kasih. Barangkali masih ada atau sudah cukup? Ya, dipersilakan pada para jemaah sekalian, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, sepertinya tidak ada Pak, ditutup Ya. aja. Iya, baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Kajian tafsir Tarbawi kita pada sore hari ini telah selesai. Sekarang kita masuk ke penghujung acara, yakni ditutup dengan doa yang akan dipandu langsung oleh guru kita semua, yakni Bapak Dr. Aam Abdus Salam MPD. Pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Ya Allah yang Maha Pengantun, Penyantun dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa hamba-hamba-Mu ini yang kini Engkau beri kesempatan untuk mendekatkan diri kepadamu dengan mencari ilmu. Engkau pilihkan jurusan prodi yang memang aku inginkan ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan dan upaya kami ya Allah. Jadikanlah segala kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ini, kemudahan, kesulitan, kekayaan atau kefakiran, jadikanlah jalan untuk bisa bertemu dengan keagungan-Mu ya Allah. Jadikanlah seluruh kenyataan yang Engkau berikan kepada kami, orang tua kami, keluarga kami, seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia ini betul-betul menjadi jalan untuk menyatukan kekuatan menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam kondisi yang serba menakutkan, dalam kondisi yang membuat jarak semakin jauh antara umat, dalam kondisi di mana fitnah semakin membuat buta pikiran dan hati orang beriman. Bimbinglah kami semua ya Allah, cahayailah hati-hati kami dengan hidayah-Mu, dengan bimbingan-Mu yang penuh menuju ridha-Mu ya Allah. Janganlah musibat ini betul-betul menjadi musibat dunia akhirat bagi kami, bagi yang beriman, bagi mukmin Indonesia dan mukmin seluruh dunia ya Allah. Jadikan segala kenyataan ini kenyataan yang mengantarkan kami semua mendapat rahmat-Mu ya Allah, mendapat ridho-Mu ya Allah, menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Dr. Aam atas ilmunya. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bisa menjadi jalan bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku MC dan juga moderator sekaligus mewakili panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jemaah sekalian pula yang telah mengikuti kajian tafsir Karbawi ini. Sekaligus mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.